Halo teman-teman, saya Ibe dan inilah 18 istilah yang dipakai di dunia film John Wick. 18 istilah yang dipakai di dunia film John Wick. Di ini universe John Wick itu ada beberapa istilah gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada the high table. High table ini adalah Dewan Gembong kejahatan level tinggi yang memerintah dunia kejahatan. Dewan ini terdiri atas 12 kursi. Dewan ini terdiri atas 12 kursi dengan setiap kursi seringkali dipunyai oleh sebuah keluarga. Gianna Di Antonio mewarisi kursi ayahnya, tapi adiknya Santino mengincar kekuasaan itu dan memerintahkan John membunuh kakaknya. Oh, ini berarti konflik di John Wick 2 ya? 2 ya? Dia menuntut John agar memenuhi sumpah darahnya, tapi John juga membunuh Santino sehingga dia di excommunicado high table dengan imbalan 14 juta untuk kepalanya. 14 juta dolar ya, bukan 14 juta rupiah. Excommunicado. Terus ada excommunicado. Excommunicado adalah status mantan anggota kontinental setelah hak istimewa mereka dicabut akibat pelanggaran serius terhadap peraturan yang telah ditentukan. Ketika seseorang di excommunicado, maka mereka kehilangan semua akses layanan ke kontinental, termasuk perlindungan dari anggota lain. John Wick di excommunicado setelah dia membunuh Santino dan Angelo di tanah Oya. Jadi di kontinental itu kita tuh nggak boleh ngebunuh orang. Itu tempat daerah bersih gitu. No action, no fighting, no kill everybody. Pokoknya istilah di kontinental. Terus ada The Elder. Secara virtual seluruh dunia John Wick eksis di bawah Hack Table, kecuali Elder sebagai satu-satunya otoritas di Hack Table. Elder adalah satu-satunya pihak yang bisa menyingkirkan imbalan atas kepala John Wick. Tawaran yang dia berikan sebagai imbalan bagi kesetiaan John. Ini ditunjukkan John dengan memotong jari manis yang menyerahkan cincin kawinnya. Oh, ini di John Wick 3. Di John Wick 3 tuh John Wick memotong jari manisnya. Dia terus diberikan kepada Hectable. Hectable tanya apa yang akan kamu berikan pada saya untuk menunjukkan kesetiaanmu. Terus John sudah Continental. Continental ini semacam penginapan gitu atau kita sebutnya hotel ya. Jadi tapi di hotel ini isinya pembunuh semua. Hotel lebih sekitar dari hotel untuk dunia kriminal bawah tanah. Tempat itu difasilitas dengan layanan seluruh jaringan yang membuat pembunuh bisa melakukan tugas mereka. Dari dua peraturan dunia bawah tanah, salah satunya diterapkan secara khusus kepada Continental. Ini tempat yang nggak boleh dilakukan pembunuhan. Kita lihat Continental. Email gambar Continental. Kalau di sini nih kita nggak boleh melakukan tugas atau kita nggak boleh ngebunuh orang, nggak boleh. Pokoknya di daerah bersih ya, daerah aman. Hotel Continental nih aman. Aturan itu tidak ada boleh ada bisnis di Continental. Sementara sebagian besar pembunuh seperti John, Cassian, atau Zero sangat mengerti peraturan itu. Tidak semua orang begitu terhormat. Perkins dibunuh karena melanggar aturan itu di film pertama. Perkins tuh cewek itu ya, cewek yang bunuh banyak. Sementara di Hectable ada otoritas tertinggi di sebagian besar kasus. Continental adalah organisasi otonomi dan manajer terbangnya punya otoritas penuh atas bisnis Continental. Katanya Winston mungkin punya sejarah melawan Hectable. Belum kelihatan. Tamu-tamu atau konsegar Continental bisa memberikan hampir semua kebutuhan klien eksekutifnya. Sejumlah lokasi bahkan mengizinkan player masuk meskipun awalnya konsegar Continental New York tidak suka, tapi dia memberikan pengecualian setelah suka anjing baru John Wick. Terus ada administrasi atau administration. Administrasi ada tempat di mana semua bisnis di bawah meja dilakukan dengan mengatur catatan dan dokumen personal. Administrasi mencatat dan mempost imbalan untuk pembunuhan tertentu dan mengirimkan kepada pembunuh. Administrasi juga mengatur catatan perorangan dan bertanggung jawab untuk memproses excommunicado John Wick ketika misalnya. Oh, jadi ini nih administration di John Wick nih yang cewek-cewek ada tato gitu kayak kantor gitu, jadi mereka nih yang tanya John Wick ini kepalanya berapa gitu mereka sebarkan via telepon gitu. Itu ada perpustakaan, ini adegannya epic nih yang bertarung pakai buku tuh kan.
Perpustakaan repositori yang tampak seperti perpustakaan normal tapi berfungsi sebagai semacam tempat penyimpanannya. John Nu nyimpan koin, kalau nggak salah koin, kalung keluarga, sama peston, saya lupa saya. Memberikan judul dan informasi penerbit buku tertentu kepada petugas perpustakaan. Dia kemudian mengarahkan karakter tertentu di mana dia menemukan bukunya di dalam buku dan sejumlah benda pribadi termasuk sejumlah koin emas, rosario, ya, kalung rosario, dan foto dirinya beserta istrinya Helen. Skaroma. Skaroma adalah organisasi kaum Gypsy Rusia yang melatih anak-anak menjadi pembunuh dengan dasar berfokus pada gulat dan malet. Oh ya, ini bakal ada filmnya atau seriesnya, judulnya Ballerina. Jalankan Direktur Skaroma adalah tempat di mana John tumbuh dan dengan nama lahirnya adalah Jardani Joponovich. Sepertinya adalah organisasi Kristen Ortodoks yang ketat. John memberikan kalung rosario dan salibnya kepada direktur untuk mengklaim utangnya sebagai anggota terakhir sukunya. Skaroma sepakat memberikan jalan aman bagi John ke Casablanca sebagai ganti salibnya yang dipanaskan dan digunakan untuk menstempel punggungnya sebagai tanda kalau dia telah melepaskan. Oh iya, di itu John ketiga ya, dia untuk melepaskan apa ya? Kalung itu sebagai, kalau kita memberikan kalungnya ke Skaroma, kita lepas anggota dan itu kayak kartu terakhir kita untuk permintaan pertolongan terakhir kita. Kita lepas keanggotaan. Terus ada adjudicator. Adjudicator adalah pejabat high table yang kurang kasar. Mereka dikerahkan untuk mengkaji situasi mengingatkan kembali tentang peraturan high table, menginformasikan pelanggaran, menyusun aksi disipliner dan kesepakatan lain untuk menyelesaikan kegagalan mengikuti peraturan itu. Ini ada di John Wick 3, cewek yang datang ke Continental itu. Jadi dia untuk pemerintahan ngabisin John Wick, dia memiliki akses penuh di Continental, punya ruang VIP khusus gitu. Terus ada sommelier. Sommelier ini ahli senjata ya kan? Di John Wick berapa ya? 3 apa 2 ya? Sommelier biasa adalah pakar dalam anggur yang menawarkan saran mengenai masalah penting seperti anggur dan pasar makanan dan kepada pelanggan. Wajarnya sommelier adalah salah satu layanan yang diberikan Continental, tapi toko anggur ini adalah samaran bagi gudang senjata high end. Itu tidak berarti tidak klasik. Lewat obrolan dengan klien, sommelier bisa mengidentifikasi rencana makan malam kliennya. Jadi ya percakapannya itu kayak percakapan makan malam, tapi dia bakal tahu itu butuh senjata apa untuk keadaan apa. Terus ada penjahit. Oh, ini di John Wick itu kan bajunya tuh, atau apa nyebutnya ya, meja, bukan kemeja, nyebut jasnya itu kan anti peluru pul gitu. Di Continental semua orang berpakaian necis kadang-kadang kecuali John Wick. Ini berkat layanan lain yang diberikan Continental, yaitu penjahit ditemukan di ruang belakang. Toko kecil ini dipakai penjahit untuk membuat setelan jas untuk klien elitnya. Tidak hanya setelan jas itu dibuat sesuai pesanan, tapi dalamnya ada lapisan zirah ringan yang bisa menghentikan peluru dari jarak tertentu. Meskipun tidak bisa memblokir dampaknya, baju itu menyelamatkan nyawa, tapi membuat pemakainya lebam dan sudah. Kartografer nih, John Wick 2 ya. Kartografer nih ahli dalam cetak biru suatu tempat. Jadi kalau kita mau masuk ke suatu tempat tapi kita nggak tahu petanya, kartografer nih punya cetak biru. Cetak biru pertama. Jadi kan biasa bangunan tuh di berapa tahun diubah, tapi cetak biru pertama itu penting karena itu adalah susunan atau ruangan-ruangan pertama di bangunan tersebut. Kalau udah dimodif, kadang-kadang ada beberapa bangunan yang dihilangkan di map atau dicetak biru baru, tapi sebenarnya bangunan itu masih ada atau ruangan itu masih ada. Waktu dia mau nyusup gitu kan. Sudah pawnbroker. John Wick mungkin menyimpan setumpuk koin, senjata api, dan perlengkapan lain dalam sebuah kotak di bawah cerukan semen Rubanah, tapi seperti perusahaan lainnya tidak menempatkan semua telurnya di satu keranjang. Sebelum pergi ke rumah, dia mengunjungi sebuah kios gadai kecil yang dipromosikan oleh Yahudi Ortodok pawnbroker. Kios gadai itu adalah samaran untuk sebuah bank kotak deposit yang aman. Jadi kayak merchant senjata gitu ya, pawnbroker. Terus ada pembersih ini di John Wick 1, The Cleaner ya. Mereka ini datang untuk membersihkan bekas mayat-mayat yang kita bunuh. Biasanya satu mayat itu satu koin. Salah ya. Ada The Doctor. Nah, ini dokter yang sebenarnya dia ini dokter umum, dokter hewan kalau nggak salah saya, tapi dia juga bisa membantu para assassin untuk mengobati luka mereka gitu. Tapi ketika excommunicado, sebenarnya orang itu seluruhnya tentang kedokteran, tentang Continental, tempat persembunyian tuh hilang. Tapi dokter ini nyelamatin John nih, kalau nggak salah saya. Terus dia terpaksa ditembak biar seolah-olah dia diancam sama John. Terus ada Bowery.
Setelah mengalami pengampunan di tangan John Wick muda, Bobby King melesat ke posisi sebagai kepala jaringan agen intelijen yang meliputi hampir semua sudut New York. Bowler ini jatuhnya kayak kalau di Sherlock Holmes tuh agen-agen gelandangan gitu ya. Jaringan ini sangat mengandalkan para agen yang menyamar sebagai gelandangan kan, agen gelandangan. Mereka menggunakan akses ke terowongan bawah tanah, kota, dan jalan keluar bergerak cepat dengan mudah. Bobby King juga punya pasukan merpati yang digunakan untuk mengirim pesan atau objek kecil, menjaga komunikasi luar jalur telepon. Jadi kayak mereka ini assassin juga, tapi tampilnya nggak sinecis para assassin seperti John Wick. Ini pandangan itu kayak homeless gitu. Mereka juga keren sebenarnya. Sudah penanda ini kayak kontrak gitu. Misalnya dulu kita pernah bantuan orang, sebuah penanda adalah objek boleh kecil yang mengidentifikasi utang sumpah darah atau dua orang. Jadi kalau kita pernah buat janji sama orang atau berhutang, kita minta pertolongan sama orang, kita bayarnya dengan penanda, kan darah kita ke penanda. Dianggap lunas kalau orang berikutnya juga mengajukan penanda di satu tempat. Kalau penanda itu baru satu, berarti hutang kita belum lunas. Sudah ada dua, berarti penanda kita lunas. Dan ini sifatnya mutlak, harus dibayar. Kapanpun ditagih harus dibayar. Ada koin emas. Koin emas ini adalah mata uang di John Wick. Ini digunakan untuk administrasi, untuk belanja, beli senjata, beli pakaian, beli sweet, bayar the cleaner tadi, pembersih mayat tadi. Tidur di Continental juga pakai koin. Dan terakhir ada mint. Mint adalah tempat lokasi di Maroko tempat asal usul seluruh koin emas hackable dijalankan. Mantan manajer hotel Continental Maroko berada di Mint, menguasai seluruh produksi kontribusi mata uang eksklusif di hack. Ini ada di John Wick 3. Dan John ini adalah film yang menurut saya sangat keren gunfight-nya. Ada fight dengan pistol, juga fight dengan tangan kosong. Tapi beberapa film ini banyak menggunakan combat weapon gitu, pakai samurai, nunchaku, pisau, pedang, pistol. Beda dengan Nobody. Kalau Nobody ini combat fight tangan kosong, ini gak ditulis sama orang yang sama. Oke, saya Ibe dan sampai jumpa. Sarangnya, I love you. Bye.